Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fidya Kartika Rahma, NIM 22103120888. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal metodologi penelitian saya yang berjudul pengelolaan risiko operasional dalam proses produksi makanan pada usaha mikro catering XYZ menggunakan metode root cause analysis. Oke, selanjutnya daftar isi mengenai bab 1, 2, dan 3-nya. Kemudian kita masuk ke latar belakang. Jadi, industri catering di Indonesia ini mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat yang apa-apa sekarang itu serba praktis, mau itu untuk kebutuhan sehari-hari ya maupun acara khusus, contohnya kayak seminar, acara pernikahan, dan acara meeting kantoran. Kemudian pertumbuhan ini juga pastinya diikuti juga oleh tantangan yang besar, khususnya dalam manajemen risiko operasional yang pastinya itu berpengaruh langsung terhadap kualitas makanan dan kepuasan pelanggan. Nah, berdasarkan data BPOM RI, jadi untuk periode April hingga Juni tahun 2017 terdapat 666 korban keracunan akibat makanan dari jasa bunga itu sendiri. Kemudian berdasarkan latar belakang tadi didapatkan rumusan masalah. Yang pertama itu mengenai jenis resiko operasional yang paling signifikan dalam proses produksi, kemudian akar penyebab dari resiko operasional berdasarkan analisis RCA, dan yang terakhir strategi pengendalian resiko apa yang paling efektif untuk mengurangi dampak resiko operasional. Nah, untuk tujuannya ini, pertama untuk mengidentifikasi jenis-jenis resiko operasional yang signifikan, kemudian menganalisis akar penyebab dari resiko operasional tersebut menggunakan metode RCA, kemudian menentukan strategi pengendalian resiko yang paling efektif. Nah, ini untuk manfaat penelitiannya, jadi ada dua, bagi industri itu menyediakan daftar risiko operasional secara sistematis, menyusun strategi pengendalian berdasarkan akar masalah, dan meningkatkan efisiensi serta kualitas layanan. Kemudian untuk perguruan tinggi, jadi penelitian ini tuh bisa menambah literatur manajemen risiko di sektor mikro, dan hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya seperti itu. Nah, untuk ruang lingkup dari penelitian saya ini berfokus pada resiko operasional dalam proses produksi makanan. Jadi mulai dari pemilihan bahan baku hingga penyajiannya saja. Jadi untuk aspek lain seperti resiko keuangan, pemasaran, ataupun aspek budaya itu tidak akan dibahas secara mendalam gitu. Nah, kemudian studi kasus pada penelitian saya yaitu menggunakan usaha mikro catering XYZ, dan untuk data yang dikumpulkan itu dibatasi pada periode waktu 10 tahun terakhir untuk memastikan relevansi dan akurat data. Dan ini masuk bab 2 mengenai penelitian terdahulunya. Di sini saya mengambil 5 judul penelitian. Ini untuk perbandingannya dengan penelitian saya. Kemudian masuk ke konsep dasar. Nah, ini masuk ke bab tiganya metodologi penelitian. Jadi yang pertama di sini ada tahapan penelitian. Ini dimulai dari identifikasi masalah, kemudian lanjut ke studi literatur dan studi lapangan, kemudian masuk ke perumusan masalah dan tujuan, kemudian pengumpulan data. Di sini pengumpulan datanya pengumpulan data primer dan sekunder, kemudian masuk ke analisis resikonya gitu menggunakan RCA 5Y analysis dan fishbone diagram. Kemudian masuk ke penentuan strategi pengendalian serta yang terakhir kesimpulan dan saran. Nah, di sini untuk prosedur pengumpulan data, di sini ada dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer itu ada wawancara dan kuesioner. Untuk wawancara itu sendiri itu dengan pemilik usaha, manajer, dan juga staff. Kuesioner pun juga sama, gitu. Tapi kuesioner di sini menggunakan skala Likert dengan 5 tingkatan 1 sampai 5 gitu. Untuk data sekunder ya, di sini metodenya menggunakan studi literatur dan dokumentasi, dan jenis datanya itu merupakan data historis dari kejadian risiko, keluhan pelanggan, dan serta SOP perusahaan itu sendiri. Nah, untuk sumbernya itu dokumen internal Catering SCZ dan juga bisa ditambah dari literatur pendukung lainnya gitu. Untuk pengolahan data, ini data kuantitatif dan kualitatifnya seperti ini. Nanti untuk tabel operasional variabelnya, di sini variabelnya ada ketersediaan bahan baku, proses produksi, pengiriman makanan, higienitas dan sanitasi, serta tenaga kerja. Dan untuk indikatornya, skala ukur, dan sumbernya. Nah, untuk elemen kuantitatif, di sini variabel objektifnya itu risiko operasional dalam proses produksi catering, kemudian variabel keputusan risiko prioritas yang dianalisis lebih lanjut dengan RCA, kemudian parameter frekuensi risiko dan dampak terhadap kualitas makanan, matematisnya itu skor risiko sama dengan frekuensi dikali dampak. Kemudian untuk indeksnya ini kategori risiko ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu rendahnya itu skala 1 sampai 5, sedang itu 6 sampai 10, dan tinggi 11 sampai 15.
Dan terakhir unit of measure-nya itu skala Likert 1 sampai 5. Jadi di sini untuk menilai frekuensi dan dampak risiko dari persepsi responden itu sendiri. Ini masuk ke yang terakhir yaitu model konseptual penelitian. Jadi alur proses penelitian ini dimulai dari identifikasi risiko, kemudian pengukuran risikonya, yaitu frekuensi dikali dampak, kemudian masuk ke penentuan risiko prioritas, yaitu pemetaan risiko tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian masuk ke analisis akar masalah, root cause analysis dengan metode 5W analysis, dan alatnya itu fishbone diagram. Dan yang terakhir, melakukan strategi pengendalian risiko. Di sini referensi yang saya pakai dalam penelitian saya. Oke, sekian, terima kasih. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.